Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita melangkah ke materi yang ke-27 yang kita beri judul waktu-waktu terlarang untuk salat. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kaum muslimin adalah umat yang disyariatkan bagi kita untuk melaksanakan salat, untuk melaksanakan ibadah, ibadah yang sangat banyak. Yang sangat banyak diantaranya adalah ibadah salat. Jadi kita dituntut untuk senantiasa semangat dalam beribadah dan senantiasa berusaha untuk istiqamah dan maksudnya istiqamah dalam menjalankan aktivitas ibadah kita itu, ibadah yang disyariatkan, baik hukumnya wajib ataupun sunnah. Amalan yang hukumnya wajib tentunya harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Namun jika ibadah tersebut, amalan ibadah tersebut sunnah, maka boleh dikerjakan kapan saja selama tidak ada larangan dalam syariat untuk menjalankannya. Seorang hamba, kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang ingin bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu amalan sunnah yang dapat kita laksanakan, kita lakukan adalah salat. Ketika seseorang istiqamah menjalankan salat 5 waktu, salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, maka ia bisa juga menjalankan ibadah-ibadah sunnah atau salat-salat sunnah, salat nafilah yang lain. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri dia kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita garis bawahi, setiap muslim juga harus mengetahui bahwa ada waktu-waktu tertentu yang dilarang untuk melaksanakan salat sunnah di dalamnya, kecuali jika salat sunnah yang hendak dikerjakan tadi memiliki sebab sehingga dibolehkan bagi kita untuk melaksanakannya. Namun jika salat sunnah tersebut tidak memiliki sebab, maka kita dilarang untuk melaksanakannya pada waktu-waktu yang terlarang tersebut. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu-waktu terlarang salat itu ada beberapa hal. Akan tetapi yang paling kuat adalah para ulama menyebutkan ada 3. Yang pertama adalah setelah salat subuh hingga terbit matahari dan sinarnya sudah muncul naik ke atas permukaan. Jadi setelah salat subuh itu hingga terbit matahari, maksudnya, dan sinarnya sudah muncul naik ke atas permukaan. Ini yang pertama. Jadi ketika kita selesai salat subuh, maka tidak ada lagi ibadah setelah salat subuh tersebut merupakan salat sunnah. Jadi kita tinggalkan itu. Tapi ibadah-ibadah yang lain selain salat itu, berzikir dan sebagainya, dianjurkan buat kita, bahkan disyariatkan buat kita sampai terbit matahari. Ada keutamaan untuk ini. Kemudian waktu yang kedua adalah pertengahan siang hingga matahari tergelincir, ketika matahari tepat berada di atas kepala atau persis tengah hari sampai bergeser ke arah barat. Maksudnya ketika tengah hari kita lihat matahari tepat, kalau kita berdiri di lapangan, matahari tersebut tepat di atas kepala kita, itu adalah tengah hari. Maka waktu itu dilarang bagi kita untuk melakukan salat sunnah. Atau persisnya adalah tengah hari
sebelum matahari tersebut bergeser ke arah barat. Biasanya ketika kita berdiri pas di atas kepala kita. Dan jika sudah bergeser, maka masuklah waktu zuhur, seperti itu. Jadi ini waktu yang kedua. Kemudian waktu yang ketiga adalah setelah solat asar sampai terbenamnya matahari, atau ketika matahari mulai miring hendak tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Jadi setelah solat asar sampai tenggelam matahari. Maksudnya sebelum masuk waktu maghrib. Jadi ketika kita sudah solat asar, maka kita dilarang untuk melakukan solat-solat sunnah yang lain kecuali solat sunnah yang memiliki sebabnya. Jadi waktu-waktu yang kita sebutkan barusan itu jelas disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW dari sahabat Muslim, maksudnya dari sahabat Rasulullah SAW, Uqbah bin Amir. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Rasulullah SAW bersabda, salatu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna aw an naqbara fihinna mautana hina tadlu'u asy-syamsu vazighatan hatta tartafi' wa hina yaqumu qa'imu adh-dhahirah hatta tamila asy-syams wa hina tadayyafa asy-syamsu lil ghurub hatta taghrub. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami salat atau mengubur orang-orang yang mati pada saat itu. Yang pertama adalah ketika matahari terbit hingga naik. Matahari terbit hingga naik. Ini yang kita katakan tadi yang pertama. Ketika pertengahan siang hingga matahari tergelincir. Ini waktu yang kedua tadi kita katakan di tengah lapangan kita berdiri, kita lihat di atas kepala kita persis matahari. Maka waktu itu kita dilarang untuk melakukan solat. Kemudian yang ketiga, ketika matahari condong ke barat hingga tenggelam matahari. Di sini jelas setelah solat asar sebelum masuk waktu maghrib. Hadis ini kita katakan tadi adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Solat, kita ulangi ya, solat yang dilarang pada waktu-waktu tersebut adalah solat sunnah murni yang tidak ada sebabnya. Karena ada solat sunnah yang murni tidak memiliki sebab. Pada waktu-waktu itu dibolehkan untuk mengqada solat-solat yang terlewatkan. Jika solat wajib dibolehkan bagi kita ya. Pokoknya masuk waktu asar ya, waktu solat asar. Dan orang sudah selesai berjamaah semua. Kita juga ikut berjamaah solat asar. Akan tetapi kita teringat, rupanya kita belum melaksanakan solat zuhur. Kemudian ketika kita mengingat itu, disitulah kita melaksanakan solat zuhur. Karena orang yang terlupa solat, kafarahnya adalah melaksanakannya ketika dia ingat. Jika seperti ini, maka dibolehkan. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini muallif mengatakan pada waktu-waktu ini dibolehkan untuk mengqada salat-salat yang terlewatkan. Seperti salat wajib ya, terlewatkan, baik wajib maupun sunnah. Kapan kita mengqada salat sunnah umpamanya? Bisa saja kita yang terbiasa salat malam umpamanya ya. Terbiasa solat malam, tidak pernah kita lupakan. Akan tetapi ketika kita bangun, sudah masuk waktu subuh, orang sudah solat, maka boleh kita lakukan solat malam tersebut kapan kita bisa melakukannya, walaupun di waktu-waktu terlarang tadi, karena memiliki sebab. Kita terbiasa melakukan solat malam, kemudian kita qadarullah kita lambat salat subuh atau tidak terbangun malam, maka boleh kita qada, kita ganti pada waktu tertentu, baik ketika waktu dilarang kita salat ataupun pada waktu kita tidak dilarang salat. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik. Artinya adalah barang siapa lupa terhadap suatu solat,
maka hendaklah ia solat ketika ingat. Tidak ada kafarat baginya kecuali solat itu. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Jelas di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita siapa yang lupa melakukan solat. Di sini umum, solat wajib, solat sunnah yang biasa dia lakukan. Orang terbiasa melakukan solat duha, akan tetapi dia lupa ataupun tertidur umpamanya. Jadi waktu duha tidak bisa dia laksanakan, maka boleh digantinya seperti ini. Kemudian terlebih-lebih lagi kalau itu solat wajib. Seorang umpamanya dia mau solat zuhur, akan tetapi dia lupa tadi malam dia belum solat isya rupanya. Maka ketika dia ingat itu, disitulah saat dia diwajibkan untuk mengqadha solat wajib tadi. Maka dia harus lakukan, karena tidak ada kafarahnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk melakukan solat itu. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini akan kita jelaskan sebab pelarangan solat pada waktu-waktu tertentu tadi. Di sini muncul pertanyaan kita, apa sebabnya? Kenapa kita dilarang melakukan solat, melakukan ibadah pada 3 waktu yang kita sebutkan tadi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan sebab atau alasan dilarangnya solat pada waktu-waktu tersebut melalui hadisnya kepada sahabat yang mulia Amr bin As. Artinya adalah Rasulullah mengatakan, kerjakanlah solat subuh, kemudian hentikanlah solat hingga matahari terbit dan naik. Jadi kita solat subuh, kemudian Rasul mengatakan hentikan solat setelah solat subuh sampai matahari terbit dan matahari itu sudah naik. Biasanya kalau sudah matahari naik itu masuklah waktu duha. Jadi dari situ kita boleh solat duha atau solat isyraq atau solat-solat yang lain. Kemudian Rasulullah mengatakan, karena sesungguhnya ketika terbit matahari berada di antara 2 tanduk setan. Berada di antara 2 tanduk setan, ya. Rasulullah mengatakan setan itu memiliki 2 tanduk. Pada waktu itu orang-orang kafir sujud kepada matahari. Dan juga alasannya pada waktu itu orang-orang kafir sujud menyembah matahari. Ini banyak kita lihat orang-orang yang kafir, mereka menyembah matahari pada saat itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, setelah itu solatlah. Maksudnya ketika matahari tadi sudah terbit dan sudah naik, setelah itu maka dibolehkan bagi kita solat. Ini berdasarkan hadis ini. Karena sesungguhnya solat tersebut disaksikan dan dihadiri. Maksudnya solat itu disaksikan dan juga dihadiri. Hingga bayangan naik setinggi tombak. Bayangan naik setinggi tombak, kemudian hentikanlah solat. Bayangan setinggi tombak, maka hentikanlah solat. Ini waktu yang kedua tadi kita katakan. Karena waktu itu Jahannam bergolak. Masya Allah, Jahannam bergolak. Maksudnya neraka Jahannam telah mengeluarkan api panas-panasnya. Jika bayangan telah condong ke barat, maksudnya jika matahari itu sudah mengarah ke barat, sudah tidak di tengah lagi, maka solatlah. Maka dibolehkan lagi bagi kita solat. Sudah masuk waktu zuhur. Karena sesungguhnya solat itu dihadiri dan disaksikan. Jadi solat itu dihadiri, ada yang menghadiri para malaikat dan juga disaksikan oleh para malaikat. Hingga engkau solat asar. Jadi waktu zuhur sampai asar itu boleh kita melakukan solat. Tidak ada pelarangan di situ. Kemudian hentikanlah solat hingga matahari terbenam. Rasul mengatakan, ketika selesai solat asar, maka hentikanlah solat sampai matahari tenggelam. Sampai matahari tenggelam. Karena sesungguhnya itu, maksudnya sesungguhnya ia terbenam di antara 2 tanduk setan. Karena matahari itu tenggelam di antara 2 tanduk setan, dan setan itu adalah musuh yang nyata buat kita. Allah mengatakan setan itu adalah musuhku, maka kalian jadikanlah dia musuh. Maka ketika keadaan seperti ini, matahari tenggelam di antara 2 tanduk setan tadi,
maka kita dilarang untuk solat, untuk penghinaan kita kepada syaitan dan juga iblis dan juga bala tentaranya. Dan ketika itu orang-orang kafir sujud kepada matahari. Dan juga ketika matahari tenggelam, ada juga sebagian orang kafir sujud kepada matahari. Dan hadis ini jelas ditulis oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Jadi hadis yang cukup panjang ini menjelaskan kepada kita 3 waktu tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya kepada sahabat yang mulia Amr bin As. Jadi kita kaum muslimin yang ingin melakukan solat umpamanya, dan solat itu tidak memiliki sebab, maka harus kita tinggalkan. Seperti solat sunnah mutlak. Solat sunnah mutlak, seseorang itu mau solat saja, mau solat sunnah. Karena memang solat sunnah itu tidak ada batasan buat kita, boleh saja kita lakukan kapan saja. Tetapi jika solat itu memiliki sebab, umpamanya, seperti solat 2 rakaat setelah wudu umpamanya, itu ada sebabnya, dibolehkan bagi kita melakukannya atau mendirikan solat tersebut ketika waktu-waktu yang 3 terlarang tadi. Sebagai contoh lagi adalah solat tahiyatul masjid umpamanya. Ketika selesai asar, kita umpamanya keluar masjid, kemudian sebelum mau masuk waktu maghrib atau setengah jam lagi waktu maghrib umpamanya, kita masuk masjid, kemudian kita solat 2 rakaat solat tahiyatul masjid, maka itu dibolehkan karena ibadah tersebut memiliki sebab. Tidak seperti solat sunnah mutlak yang tidak memiliki sebab. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada catatan yang mau kita sampaikan adalah yang pertama, larangan dan pembatasan waktu itu khusus dalam solat sunnah saja. Ini yang pertama ya. Larangan tersebut terkhusus hanya untuk solat sunnah saja. Karena kalau solat wajib, jika kita mengingatnya, maka kita diperintahkan langsung untuk melaksanakannya, walaupun pada waktu-waktu yang dilarang tadi, 3 waktu tadi, kita harus tetap melaksanakan solat wajib tadi. Kemudian catatan yang kedua, adapun zikir dan juga doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tetap boleh dilakukan saat waktu itu tanpa ada batasan waktu. Kita katakan tadi, catatan yang kedua adalah berdoa, berzikir tetap dibolehkan pada waktu itu. Karena doa dan juga zikir tidak ada memiliki batasan waktu. Umpamanya pada selesai solat asar kita solat, kemudian kita berdoa, dibolehkan saja berzikir. Kemudian kita keluar masjid setelah asar juga, kita banyak beristighfar, berdoa tetap dibolehkan dan bahkan dianjurkan. Karena Rasulullah mengatakan sabaqal mufarridun, orang-orang al-mufarridun telah mendahulu kalian, maksudnya mendapat anugerah Allah Subhanahu wa taala surga. Dan ditanya siapa itu al-mufarridun? Al-dzakirun Allah wal-dzakirat. Al-dzakirun Allah katsira wal-dzakirat. Yaitu orang-orang yang senantiasa dari laki-laki yang banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan juga dari kalangan wanita. Jadi berzikir ini merupakan ibadah yang sangat agung. Jadi tidak memiliki waktu-waktu tertentu. Yang dilarang bagi kita adalah solat sunnah yang mutlak. Jika solat sunnah tersebut memiliki sebab, maka dibolehkan bagi kita untuk melakukan solat tersebut pada waktu-waktu terlarang tadi. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan sebagai rangkuman adalah ada 3 waktu yang kita dilarang untuk melakukan solat sunnah mutlak di situ. Yang pertama adalah solat setelah solat subuh hingga terbit matahari dan sinarnya sudah muncul naik ke atas permukaan. Jadi ketika solat subuh dan terbit setelah solat subuh matahari terbit dan sudah naik ke atas permukaan, maka setelah solat subuh sampai matahari naik ke atas permukaan, itu dilarang bagi kita untuk melakukan solat sunnah mutlak. Kemudian waktu yang kedua adalah pertengahan siang. Ini sebelum menjelang waktu zuhur ya. Kita berada di atas lapangan,
di tengah matahari. Maksudnya ketika kita di tengah lapangan, matahari itu persis berada di atas kepala kita. Maka pada saat ini kita juga dilarang untuk melakukan salat. Kemudian waktu yang ketiga adalah setelah salat asar sampai terbenam matahari. Jadi ini waktu yang tiga ini senantiasa harus diketahui dan juga dipahami setiap muslim agar dia tidak salah. Karena alasan kita dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat sunnah mutlak di situ adalah karena waktu itu adalah waktu-waktu ibadahnya orang-orang kafir. Dan kita disuruh dan sangat diperintahkan untuk menyelisihi orang-orang kafir. Karena man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Rasulullah. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari mereka. Nah, di antara menyelisihi orang-orang kafir adalah kita menyelisihi mereka dalam waktu-waktu beribadah mereka. Mereka beribadah umpamanya ketika matahari terbit atau ketika matahari tenggelam. Dan juga alasan kita dilarang itu adalah bahwasanya matahari terbit dan juga tenggelam itu di antara dua tanduk setan. Dan setan itu merupakan musuh kita yang nyata. Maka mereka harus betul-betul kita musuhi. Jadi jangan kita beribadah pada saat itu. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai rangkuman juga bahwasanya larangan ini adalah hanya untuk salat sunnah. Adapun salat wajib tetap kita laksanakan ketika kita ingat, karena kafarah bagi orang yang lupa salat wajib, dia harus melakukan salat tersebut pada waktu dia ingat. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.